was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Masih bersama aku, Zahwa Putri Artiansyah dari kelas 12.1 dengan nomor presensi 37. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih caranya Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada kita sebagai umatnya. Jadi, tonton sampai akhir ya. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikutnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang dakwah Rasulullah SAW, khususnya mengenai dua fase penting dalam strategi dakwah beliau, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi pada usia ke-40 tahun. Nah, beliau menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Nah, wahyu pertamanya ini adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya itu, kemudian beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun yang berada di Mekah. Kemudian, mengapa sih Rasulullah memilih cara ini? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Nah, jadi yang pertama yaitu menjaga keselamatan umat Islam yang masih sedikit. Nah, pada masa itu kan Rasulullah SAW masih dalam proses penyebaran agama Islam. Nah, masyarakat di Mekah itu masih sangat kuat dengan tradisi jahiliyahnya dan penyembahan berhala. Nah, dakwah secara terang-terangan akan memicu konflik dan kekerasan terhadap umat Islam. Kemudian, yang kedua adalah fokus pada pembinaan internal. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi memberikan kesempatan bagi sahabat untuk memahami dan memperdalam ajaran Islam tanpa tekanan dari luar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran dasar Islam yang meliputi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapusan berhala, serta kewajiban untuk beribadah. Kemudian, yang ketiga yaitu memulai dari orang-orang terdekat. Rasulullah SAW memulai dakwahnya dari keluarga dan sahabat terdekat yang memiliki sifat baik dan mengenal beliau sebagai sosok yang jujur dan soleh. Di antara mereka yaitu ada istrinya Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haris. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini membuahkan hasil yang signifikan. Banyak dari para sahabat yang menerima Islam dan menjadi fondasi kuat bagi perkembangan Islam selanjutnya. Nah, salah satunya rumah Al-Aqram bin Abi Al-Aqram dijadikan sebagai tempat pertemuan untuk belajar, membaca Al-Quran, dan memperkuat iman. Kemudian ada fase yang kedua, yaitu fase dakwah secara terang-terangan. Setelah jumlah pengikut Islam bertambah dan turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan. Perintah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya,
Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini menjadi landasan bagi Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terbuka kepada seluruh masyarakat Mekah. Beliau mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa dan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah secara terang-terangan ini tentu saja menghadapi tantangan dan penolakan dari kaum Quraisy. Namun, Rasulullah SAW tetap gigih dan sabar dalam menyampaikan risalah Islam. Banyak tokoh penting yang kemudian memeluk Islam, seperti Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian ada hikmah dari bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Nah, jadi dari kisah Rasulullah SAW yang sudah saya jelaskan tadi, kita semuanya dapat mengambil hikmah. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, yaitu setiap tindakan dakwah harus dilakukan dengan bijaksana dan perhitungan yang matang. Yang kedua, dakwah harus dimulai dari lingkungan terdekat. Yang ketiga, kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci keberhasilan dakwah. Dan yang keempat, yaitu dakwah harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita meneladani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sampaikanlah kebenaran Islam dengan cara yang bijak, santun, dan penuh dengan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan mendapatkan ridhonya. Sekian video dari saya. Apabila masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan karena itu murni dari kesalahan saya sebagai manusia. Dan apabila ada ilmu yang bermanfaat, silahkan diambil sebagai pembelajaran karena sesungguhnya ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.